Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Kumala Dewi akan menemani adik-adik semua untuk belajar matematika yang asyik dan menyenangkan. Adik-adik, matematika itu identik dengan apa sih? Banyak yang bilang matematika itu identik dengan rumus-rumus. Adik-adik susah nggak sih ngapalin rumus-rumus yang ada? Susah ya? Nah, sebenarnya rumus-rumus yang ada itu tidak perlu adik-adik hafalkan, tapi adik-adik perlu mengetahui konsep-konsep dasar dari rumus-rumus itu. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai segi 4 dan segitiga. Di segi 4, segitiga, adik-adik belajarnya apa sih? Luas, keliling. Ya, di sini kakak akan membahas mengenai luas dari segi 4 dan segitiga. Nah, di sini kakak punya permainan. Nah, di sini ada kertas yang tergambar apa? Di sini bentuk apa? Ya, benar. Ini ada bentuk segi 4 dengan bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini punya luas apa sih? Panjang kali lebar ya? Nah, adik-adik suka bertanya nggak sih kenapa sih panjang kali lebar? Nah, di sini kakak akan membahasnya. Kenapa sih luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar? Di sini kakak punya otak satuan luas. Nah, jadi luas itu adalah yang menutupi permukaan dari bangun datar. Nah, jadi luas dari persegi panjang ini adalah yang menutupi persegi panjang ini kan? Nah, kita akan menutupi persegi panjang ini dengan satu satuan luas. Kita akan tutupi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita rekatkan. Dan ternyata ya benar, persegi panjang ini ditutupi oleh 6 satuan luas. Nah, terus apa hubungannya 6 satuan luas dengan panjang kali lebar dari luas persegi panjang? Nah, coba adik-adik, 6 itu bisa dapat dari mana sih? Ini ada 6 satuan luas ya. Coba kalau kakak pisah menjadi 3 bagian nih. Jadi ada 2 satuan luas, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok, 2 satuan luas. Jadi kita bisa menyebutnya apa? Ya, 3 dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Terus dari 6 satuan luas ini kita juga bisa membaginya seperti ini. Jadi ada 2 kelompok dari 3 satuan luas. Jadi ini 2 dikali 3. Jadi 6 satuan luas diperoleh dari 2 kali 3. Jadi 6 itu bisa peroleh dari 3 dikali 2 atau 2 dikali 3. Nah, kalau kakak kasih nama sisi terpanjangnya dari persegi panjang itu panjang dan sisi yang lainnya ini adalah lebar, maka luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kenapa begitu? Kita lihat dari konsep ini tadi ya. Yang 6 itu dari 3 dikali 2 atau 2 dikali 3. Nah, sebenarnya panjang kali lebar itu adalah suatu kesepakatan yang kita buat untuk memperoleh pola dari persegi panjang. Jadi luas dari persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, itu tuh teman-teman. Kemudian bangun datar yang lainnya segitiga. Kenapa sih segitiga itu luasnya setengah dikali alas dikali tinggi? Dapat dari mana ya? Nah, di sini kakak punya permainan ini. Ini bentuknya apa? Persegi panjang. Ya, persegi panjang ini memuat
Nah, ini bentuknya persegi panjang ya adik-adik. Jadi persegi panjang ini bila kita potong di salah satu diagonalnya, dia akan membentuk dua segitiga. Nah, dari dua segitiga ini bentuknya sama atau tidak? Kita buktikan. Coba kita lihat. Ternyata segitiga yang terbentuk adalah segitiga yang sama atau kembar. Nah, jadi kita bisa memperoleh dua segitiga ini berada dalam satu persegi panjang. Jadi luas dari segitiga, dari satu segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Nah, tadi kita tahu ya, luas dari persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Dan panjang kali lebar itu tadi adalah suatu kesepakatan yang kita beri untuk menentukan pola dari persegi panjang. Nah, sekarang untuk segitiga kita beri nama, yang tadinya panjang ini kita beri nama alas, dan yang lebar yang tadi kita beri nama tinggi. Jadi untuk satu segitiga ini rumusnya apa? Setengah dari alas dikali tinggi. Nah, konsep untuk alas dan tinggi adalah saling tegak lurus. Jadi alas dan tinggi harus mempunyai sudut yang siku-siku. Nah, itulah kenapa luas dari segitiga adalah setengah dari alas kali tinggi. Kemudian setelah dari ini kita akan membahas apa? Hayo. Nah, kita akan membahas persegi panjang lagi. Tapi dari persegi panjang ini, tadi kan kita satu persegi panjang membentuk dua segitiga yang kembar ya. Nah, sekarang kakak membelah persegi panjang ini seperti ini. Lalu belahannya kakak pindahkan sebelah sini. Jadi membentuk apa? Ya benar, ini adalah bentuk jajar genjang. Luas dari jajar genjang apa? Alas kali tinggi. Kenapa alas kali tinggi? Sama seperti tadi. Jadi panjang, lebar, alas, tinggi adalah kesepakatan yang kita buat untuk menentukan suatu pola dari bangun datar. Nah, di sini alas dan tinggi adalah suatu kesepakatan juga yang kita buat untuk menentukan luas dari jajar genjang. Kan kalau persegi panjang seperti ini, luasnya apa? Panjang dikali lebar. Kalau sudah menjadi jajar genjang, luasnya menjadi alas dikali tinggi. Karena luas dari jajar genjang ini sama kan? Kayak luas persegi panjang yang ini. Jadi panjang kali lebarnya itu kita ganti dengan panjangnya adalah alas, punya alas, dan lebarnya adalah tinggi. Jadinya panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Dan alas dan tinggi itu haruslah tegak lurus. Jadi alas dan tinggi harus mempunyai sifat yang tegak lurus. Seperti ini. Lalu kakak juga punya nih bentuk segitiga. Ada dua segitiga ya. Nah, dari dua segitiga ini kakak bisa membentuk ini. Ini coba apa ini adik-adik? Ini adalah bentuk trapesium. Nah, trapesium ini rumusnya kenapa sih ada penjumlahan ya? Ada A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi kan karena trapesium terbentuk dari dua segitiga, jadi kita menggabungkan luas dari dua segitiga ini. Nah, coba untuk segitiga yang kuning, kayak bentuknya ini, luasnya apa? Tadi itu segitiga mempunyai luas setengah alas kali tinggi.
setengah alas. Alasnya kita bisa sebut yang ini ya. Dan tingginya adalah ini. Kita menentukan tinggi dari segitiga adalah sisi yang tegak lurus dengan alas hingga titik tertinggi. Jadi tegak lurus hingga titik tertinggi. Nah, titik tertinggi dari segitiga yang kuning ini adalah ini ya, titik tertingginya. Jadi tingginya adalah dari titik ini sampai titik ini. Jadi setengah dari alas kali tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang pink. Luasnya apa? Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya kita sebut yang mana? Kita coba sebut yang ini ya, alasnya sebagai alas. Dan tinggi adalah yang ya benar, yang tegak lurus dengan alas. Yang tegak lurus dengan alas mana? Ini ya, yang bentuk sudut siku-siku. Nah, tinggi dari titik ini sampai titik bawah itu sama nggak seperti tinggi dari segitiga yang kuning, dari sini sampai ini? Sama ya. Jadi tingginya sama. Jadi kita peroleh setengah alas kali tinggi ini yang kuning ditambah setengah alas kali tinggi yang pink. Kalau alasnya kita beri nama. Yang bawah ini adalah A, alasnya alas A. Yang pink alasnya adalah B. Ini alas B. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh setengah A dikali T ditambah dengan setengah B dikali T. Jadi kita peroleh setengah dikali A ditambah B dikali dengan T. Nah, gitu adik-adik. Gitulah mengapa luas dari trapesium adalah setengah A tambah B kali dengan tinggi. Kemudian, nah, kakak juga punya trapesium yang terbentuk dari segitiga sembarang. Sama ya, seperti tadi. Trapesium ini terbentuk dari dua segitiga. Berarti kita harus menjumlahkan luas dari segitiga kuning dengan luas dari segitiga pink. Nah, yang kuning mempunyai luas apa? Setengah alas kali tinggi. Yang pink juga ya, setengah alas kali tinggi. Nah, jika yang kuning kita beri nama alasnya itu adalah A, dan yang pink kita beri nama B, jadi setengah dari alas dikali tinggi. Tingginya dari ini ya, kan tinggi itu adalah tegak lurus dengan alas sampai dengan titik tertinggi. Titik tertinggi dari ini adalah yang ini. Jadi tingginya dari sini sampai alas. Lalu alas segitiga yang pink ini, kemudian tingginya mana dong? Nah, tingginya dari titik ini tegak lurus ya sampai dengan sini. Titik ini kita proyeksikan jadi tingginya ini. Ya, seperti itu. Jadi setengah A dikali T ditambah dengan setengah B dikali T. Tingginya sama ya. Jadi kita bisa simpulkan setengah A tambah B dikali T. Ya, itu adalah luas dari trapesium. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membahas segi empat dengan bentuk layang-layang dan belah ketupat. Nah, kenapa sih dua bentuk segi empat ini memiliki luas dengan rumus yang sama, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2? Kenapa begitu? Padahal lihat, bentuknya berbeda ya. Nih, kalau ini mempunyai
dua pasang sisi yang sama panjang. Sedangkan kalau belah ketupat 4 sisinya sama panjang semua. Kenapa bisa? Luas dari bangun datar ini rumusnya sama. Nah, kita lihat ya. Kakak akan menyusun segi 4 ini belah ketupat. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, terbentuk dari persegi panjang. Jadi layang-layang ini berada di dalam persegi panjang dan belah ketupat juga berada di dalam persegi panjang. Tapi kenapa luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2? Coba yang berada di luarnya ini kita masukkan dalam. Nah, sekarang kita bahas dulu belah ketupat ya. Belah ketupat tertutupi oleh bangun dari yang pink ini. Ini sama persis ya. Berarti belah ketupatnya ada 2. Nah, 2 belah ketupat ini terbentuk dari segi 4 persegi panjang. Nah, persegi panjang tadi itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya ini, lebarnya kita sebut ini. Dan panjang dari belah ketupat ini kita bisa sebut dengan diagonal 1. Berarti panjang dari sini sampai sini sama seperti panjang dari sini sampai sini. Adalah bentuk diagonal 1 dari belah ketupat. Dan lebar dari segi panjang dari sini sampai sini itu akan sama panjangnya dengan panjang dari belah ketupat ini ya. Nah, terus kenapa panjang? Luas dari belah ketupat adalah setengah diagonal 1 diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Karena dari persegi panjang ini kita bisa membentuk 2 belah ketupat yang sama persis. Jadi luas dari belah ketupat ini adalah setengah dari panjang kali lebar. Dan panjangnya tadi kita bisa sebut diagonal 1, lebarnya bisa kita sebut diagonal 2. Jadi belah ketupat mempunyai luas setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, begitu pula dengan layang-layang. Layang-layang terbentuk di dalam segi 4 ini, di dalam persegi panjang ini ya. Nah, jika dari luar layang-layang kita bentuk seperti ini. Nah, kita akan berbentuk apa? Akan membentuk layang-layang yang besarnya sama. Jadi dari persegi panjang kita membentuk 2 layang-layang yang sama besar. Nah, panjang dari persegi panjang ini kita bisa menyebutnya ini sampai sini ya. Dan lebarnya adalah dari titik ini sampai titik ini. Tapi untuk layang-layang panjangnya kita bisa menyebutnya dari titik ini sampai ini. Dan ini adalah bisa disebut dengan diagonal 1. Dan ini bisa kita sebut dengan diagonal 2 yang panjangnya sama dengan lebar dari persegi panjang. Jadi dalam satu persegi panjang itu memuat 2 layang-layang, sehingga satu layang-layangnya setengah dari luas persegi panjang.
Dan rumus dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi layang-layangnya ada luas dari layang-layang adalah setengah dari panjang kali lebar. Tapi layang-layang kita beri nama atau membuat kesepakatan untuk pola dari layang-layang adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Jadi luas dari layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya kita harus tahu konsep dasarnya. Tadi kita tahu, berarti kesimpulannya layang-layang terbentuk dari persegi panjang. Jadi satu persegi panjang bisa membuat dua layang-layang. Satu persegi panjang juga bisa membuat dua belah ketupat. Jadi intinya belajar matematika itu harus mengerti pola dasarnya atau konsep dasarnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengetahui konsep dasarnya, maka kita bisa menggunakan rumus. Sebenarnya rumus itu berfungsi untuk membantu adik-adik agar lebih mudah untuk menghadapi persoalan atau masalah matematika yang lebih rumit lagi. Jadi untuk menghadapi yang lebih rumit, kita sebenarnya harus mengetahui yang sederhananya dulu, dari konsepnya dulu. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, beginilah demonstrasi dari konsep dasar luas segi 4 dan segitiga. Adik-adik bisa memperoleh catatannya berupa rumus-rumus dari segi 4 dan segitiga ada di link di website Pintar Kreatif. Oke, terima kasih adik-adik telah menonton dan belajar matematika bersama Kak Kumala Dewi. Kini Kak Kumala Dewi pamit undur diri dan kita akan belajar lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.